Gajian YouTube itu sebenarnya tanggal berapa sih? Nah, bagi kalian konten kreator pemula atau YouTube konten kreator yang baru saja dimonetisasi dan belum gajian, jangan ragu, jangan bingung karena di sini aku ingin sedikit jelaskan mengenai tanggal berapa gajian dari YouTube itu sendiri. Memang untuk bisa mendapatkan gajian dari YouTube, kalian harus memenuhi threshold atau minimal ambang batasnya adalah 1,3 yang bisa kalian raih dalam waktu 1 bulan saja, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan selebihnya tergantung konten yang ditonton oleh pengunjung atau viewer. Jadi semakin banyak konten kalian yang ditonton, maka semakin banyak pula atau semakin mudah pula untuk kalian mendapatkan minimal ambang batas 1,3 juta setiap bulannya. Lalu yang jadi pertanyaan, setiap tanggal berapa gajian YouTube itu didapatkan atau dihasilkan? Oke, di sini aku ingin sharing sedikit. Di sini sudah saya coba untuk buatkan mengenai kalender contoh ya. Di sini ada 3 macam contoh yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan di sini enaknya di Home Teknologi adalah penjelasan secara detail dibandingkan dengan yang lain. Jadi subscribe terlebih dahulu di channel Home Teknologi. Oke, di sini ada beberapa macam case atau kasus yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah case yang pada saat ini, yang mana untuk di sini ada 3 macam case, di mana gajian YouTube itu pasti biasanya akan cair atau muncul pada tanggal 22 setiap bulannya. Dan itu bisa dicairkan melalui rekening bank milik kalian. Terserah kalian mau menggunakan BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Oke, tapi yang jadi pertanyaan, di sini akan terjadi kendala terhadap 3 case ini. Oke, nah 3 case ini seperti apa? Oke, saya jelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya untuk gajian YouTube itu akan cair pada tanggal 22 setiap bulannya. Tapi bisa jadi berpotensi cair di, nah, ke sini ya, belum saya lanjutkan. Ini adalah tanggal 22-nya itu di hari Jumat. Tanggal 22 yang biasa kita mencairkan gajian YouTube atau dicairkan dari bank, itu harus di jam kerja. Jadi di hari kerja dan jam kerja. Jadi hari kerja itu adalah Senin sampai Jumat dan jam kerjanya hingga jam 4 sore. Oke. Nah, ini juga Senin sampai Jumat dan juga ini Senin sampai Jumat. Di sini saya tandai warna hitam dan warna merah karena yang merah adalah hari libur. Jika gaji itu akan cair pada tanggal 22. Itu artinya Google AdSense sudah melakukan pengiriman uang ke bank yang ada di Indonesia, bank penerimanya atau bank pasifnya, yang nanti akan dicarikan oleh bank pasif tersebut ke rekening kita di tanggal 22 itu. Tapi bisa jadi terjadi suatu kendala, belum dicairkan juga di hari Jumat. Maka hari Sabtu dan Minggu itu akan dilewati dan kemungkinan cairnya adalah di hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi mengikuti hari dan jam kerja dari operasional bank itu sendiri. Bisa jadi mendapatkan di hari Jumatnya, bisa jadi cair di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi masih dalam rentang tanggal 20-an. Itu masih dijelaskan dalam syarat dan ketentuan oleh AdSense. Kalau misalkan sudah memasuki tanggal 30 atau sudah H+5, jadi setidaknya tanggal 27 ke atas, tidak mendapatkan pencairan sama sekali, silakan hubungi bank kalian. Kalau dari bank kalian nggak ada jawaban, hubungi Google AdSense. Jadi intinya adalah seperti itu. Jadi belum tentu cair di hari Jumat, tapi bisa jadi cair di hari Senin atau Selasa dan seterusnya tergantung dari bank pasif yang kalian daftarkan ke rekeningnya ke Google AdSense. Oke? Nah, ini case yang kedua. Case yang kedua adalah bagaimana jika tanggal 22 itu tiba di hari weekend, Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional. Hari libur nasional katakanlah di sini hari Rabu itu tanggal 22, tapi hari libur sedang hari lahir Pancasila, hari kemerdekaan Indonesia, hari libur Lebaran, Idul Fitri. Nah, itu akan jauh mundur ke belakang nanti. Nah, jika gajian kalian itu tiba tanggal 22-nya itu di hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional, dia akan cair ke tanggal 24, 25, 26. Nggak bisa dipaksakan di hari Sabtu dan Minggu karena operasional bank Sabtu, Minggu itu tutup. Hari dan jam kerjanya adalah tutup. Jadi akan buka kembali pada hari Senin dan seterusnya. Jadi nggak akan cair pada hari Sabtu atau hari Minggu jika kondisinya tanggal 22 itu jatuh pada weekend. Oke. Lalu case yang ketiga adalah
jika kondisinya itu tanggal 22-nya jatuh di hari weekday. Nah, ini yang sangat disukai oleh para konten kreator. Tanggal 22 itu dia di weekday, maka otomatis biasanya akan dicairkan cepat pada hari itu juga. Sebagian besar 80% akan cair di hari itu juga. Ada juga yang cair di hari Rabu, Kamis, itu hanya cash atau beberapa saja kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Jadi, untuk tanggal gajian itu setiap bulannya adalah tanggal 22. Tapi yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian pastikan adalah tanggal tersebut itu harus termasuk dalam weekday, hari dan jam kerja bank operasional yang ada di Indonesia. Oke ya, ini fix sampai situ. Nah, tapi ada kendala khusus. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang jangan kamu lewatkan. Ada satu kendala khusus, katakanlah tanggal 22 itu dia adalah hari atau momen lebaran. Itu akan sangat lama lagi nanti cairnya. Kalau tanggal 22 itu sudah masuk hari raya lebaran atau cuti sebelum lebaran dan cuti sesudah lebaran, maka dia akan masuk setelah cuti lebaran itu selesai. Jadi begitu intinya. Kalau misalkan seminggu lebaran kemarin itu kita ada waktu libur lebaran 2 hari. Lalu ada cuti sebelum lebaran 2 hari, ada cuti setelah lebaran 2 hari juga. Dan 1 harinya itu adalah hari Minggu. Jadi otomatis 7 hari. 7 hari dalam seminggu, full seminggu itu libur. Maka selama seminggu itu, walaupun di situ ada tanggal 22 yang masuk ke dalam cuti sebelum lebaran dan cuti sesudah dan hari weekend nggak akan masuk. Walaupun tanggal 22-nya ada di situ. Jadi otomatis akan menunggu di minggu berikutnya jika terjadi case khusus seperti itu. Ya kali orang-orang pas cuti, pas lebaran bekerja kan nggak mungkin. Hanya beberapa industri, hanya beberapa perusahaan yang memang krusial seperti industri sembako itu yang mungkin akan tetap bekerja, beroperasional. Tapi khusus untuk bank, cuti-cuti tersebut atau hari raya lebaran tersebut biasanya akan mundur untuk pencairan gajinya. Seperti juga Natal, seperti juga Tahun Baru biasanya akan ada cuti sebelum atau cuti sesudah. Ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi untuk gajian itu tidak mutlak tanggal 22, tergantung dari hari dan jam kerja. Tapi biasanya akan cair dalam tanggal 22. Dan kalian bisa komplain apabila H+5, tepatnya tanggal 27, belum masuk juga, kalian bisa komplain ke bank kalian sebelum kalian komplain ke Google AdSense. Karena pastinya Google AdSense itu sudah menyerahkan di tanggal 21 melalui email notifikasi pembayaran. Dan sudah diserahkan ke bank pasif kalian yang ada di Indonesia untuk bisa dilakukan gajian. Timelinenya seperti itu. Di sini tanggal 21 email pembayaran, 22 gajian. Jadi seperti itu ya. Jadi begitu yang perlu kalian pahami terkait kapan tanggal gajian dari YouTube. Ini sebenarnya bukan dari YouTube aja, tapi dari AdSense. AdSense baik itu AdMob, yang aplikasi, website, dan juga ada dari YouTube itu sendiri. Jadi tanggal gajiannya adalah tanggal 22 di hari dan jam kerja. Baik, apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Hawam Teknologi. Karena channel ini membahas tentang tips YouTube dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video yang lain.